akan share materi kita. Apa sudah terlihat di layar handphone? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Layar laptop. Oke, ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi dan juga kita sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan selama 1 semester, kita sudah masuk ke pertemuan ke-9 dan masih bahas terkait ukuran penyebaran, tapi fokus kita untuk data yang dikelompokkan di minggu ini dan juga minggu depan juga kita bahas ukuran penyebaran masih sama, cuman fokus kita ke arah kemencengan dan keruncingan. Untuk minggu ini kita akan bahas terkait range, deviasi rata-rata, variasi dan standar deviasi dalam konteks data yang tidak dikelompokkan. Kemudian nanti juga kita akan bahas terkait koefisien relatif. Oke, kita lihat range. Range itu apa sih sebenarnya? Ya sebenarnya sama dengan yang untuk data tidak berkelompok. Hanya saja nanti ada pembedanya di sini dari rumusnya ya. Range ini adalah selisih antara batas atas dari kelas tertinggi dengan batas bawah kelas terendah. Sehingga kalau kita lihat rumusnya adalah BKA atau batas kelas atas dari kelas paling tinggi dan dikurangi dengan batas kelas bawah dari kelas terendah. Oke, kita akan masuk ke simulasi soal. Latihan soal masih sama, data hasil pertanian atau hasil panen Pak Umbu ya selama 15 hari pengamatan yang sudah dikelompokkan. Artinya data tersebut berbentuk distribusi frekuensi. Dari data tersebut diminta untuk kita menghitung range-nya. Oke, sekarang kita masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama kita butuhkan adalah data kelasnya ya dan interval setiap kelas. Ya. Oke, berdasarkan soal rumus tadi, rumus untuk range, itu rumusnya adalah apa tadi rumusnya? Coba. Batas kelas atas kurang batas kelas bawah. Oke, batas kelas atas dari kelas tertinggi. Berapa di sini nilainya? Kelas tertingginya kelas berapa? 84. Kelas 5. Kelas kelima. Nilainya batas kelas atasnya berapa? 84. 84. Oke. Dikurangkan dengan batas kelas bawah kelas terendah. Kelas paling rendah berapa? 15. 15. Kelas ke-1 dengan nilai 15. Oke. 84 kurang 15? 69. 69. Oke. Itulah range atau jarak hasil panen Pak Umbu selama 15 hari. Senilai 69 kilogram. Oke. Mau dicatat dulu? Iya. Oke. Silakan.
Sudah, Pak. Oke, sekarang kita lanjut ya di berikutnya terkait deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata untuk data berkelompok itu punya rumus. Kalau kita perhatikan mirip dengan rumus terkait deviasi rata-rata data tidak berkelompok. Hanya saja yang membedakan kalau deviasi rata-rata di sini untuk data berkelompok ya itu harus dikali frekuensi. Dan X-nya itu adalah data setiap kelompok. Ya, jadi MD atau deviasi rata-rata sama dengan sigma F dikali dengan X kurang X bar yang sudah diberi tanda mutlak. Dikurangi dengan N. Ya. Nanti Anda tambah di catatan Anda itu F ya. Karena ini saya lupa belum tulis di sini. MD, X, X bar, N. Dan ada F juga ya atau frekuensi. Nah, sekarang bagaimana kita coba untuk menghitung ya dari data yang sudah kita buat dalam bentuk distribusi frekuensi. Lihat kembali data pertemuan kedua kita terkait hasil panen atau hasil pertanian Pak Umbu selama 15 hari pengamatan. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung deviasi rata-rata khusus untuk data yang sudah dikelompokkan atau data yang berbentuk distribusi frekuensi. Oke, kita masuk ke penyelesaian ya. Jadi yang pertama kita butuh memasukkan data frekuensi sesuai dengan di rumus, kemudian nilai tengah kelas dan juga total frekuensi atau nilai N-nya ya. Kemudian langkah pertama yang belum ada di sini adalah rata-rata. Ya, jadi langkah pertama kita harus cari dulu nilai rata-rata. Untuk data berkelompok rata-ratanya kita dapatkan dengan cara kita kali antara frekuensi ya dengan nilai tengah kelas. Setiap kelas begitu. Jadi contoh kelas pertama frekuensinya 1 dikali dengan nilai tengah kelas 21,5. Kelas kedua 3 frekuensinya dikali dengan nilai tengah kelas 35,5 dan seterusnya. Sehingga kita dapat nilainya seperti ini ya. Lalu setelah kita kali kita akan jumlahkan ya. Kita akan jumlahkan datanya ya. Dapat hasil 742,5. Lalu setelah kita jumlahkan lalu nanti kita bagi dengan N ya atau bagi dengan 15 dalam kasus soal kita ini. Kemudian kita dapatkan nilai rata-rata 49,5. Ini saya pikir saya tidak usah ulangi karena kita juga sudah bahas untuk rata-rata data berkelompok pada materi pertemuan ketiga ya, kait ukuran pemusatan. Lalu sekarang bagaimana kita menghitung untuk deviasi rata-ratanya? Nah, kalau dilihat dari rumus itu kan nilai setengah kelas ya, setiap kelas itu kita kurangkan dengan nilai rata-rata. Coba di sini Anda gunakan kalkulator 21,5 nilai X-nya kita kurangkan dengan X bar 49,5. Dapat berapa? Min 28. Terus 35,5 Min 14. min 14. Oke. Lanjut 49,5 kurang 49,5. Dapat? Min 19. Oh? 0, Pak. Ya, nol lah itu. Kalian ini gimana sih? Lanjut 63,5 kurang 0, Pak. 49,5. 14. 14, oke. Terus 77,5 kurang 49,5. 14. 28, Pak. 28. 28. 8, oke.
Ini FNC asing tidak usah sambung-sambung ya, nanti karena kelihatannya jaringanmu delay. Jangan disambung. Yang rasa jaringannya bermasalah atau delay tidak perlu dijawab. Ya. Oke, kita lanjut. Ini hasilnya. Lalu kalau kita lihat di rumus X kurang X bar diberi apa? Supaya hilang negatifnya. Karena kalau kita tidak beri tanda itu, maka hasilnya pasti Tanda nol. mutlak, Pak. Beri tanda Tanda mutlak. mutlak. Jadi nilai negatifnya akan hilang. Lalu setelah itu kita kali dengan F atau kali dengan frekuensi. Ya, jadi 28 kali 1 ya, dapat 28. Lanjut, 14 kali 3. 42. Oke. 0 kali 7. 0. 14 kali 3. 42. 42. Terus 28 kali 1 ya tetap 20. 28. Oke. Lanjut setelah itu kalau kita lihat di rumus kita akan jumlahkan karena ada sigma di depannya. Sigma F kali X kurang X bar yang sudah diberi tanda mutlak. Maka kita jumlahkan hasilnya coba dapat berapa? 28 tambah 42 ditambah 0 tambah 42 148. 100 berapa? 140. 40 maksudnya. 140, Pak. Tolong konektivitasnya Anda dengan kuliah tinggi ya. Jangan kepingin tidur terus. Oke, lanjut. 140 dirumus dibagi dengan N atau dibagi dengan total frekuensi. Berapa? 140 bagi 15? 9,333. 9,333. Nah, itu adalah hasil deviasi rata-rata hasil panen Pak Umbu selama 15 hari pengamatan. Senilai atau sebesar 9,33 kg. Oke, mau dicatat dulu? Iya, Pak. Oke, silahkan.
Sudah, Pak. Oke, baik. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Ya, Pak. Oke, baik. Iya, Pak. Oke, kita lanjut ke varians dan standar deviasi. Untuk varians dan standar deviasi maknanya masih sama kayak yang lalu dan prinsip kerjanya hampir sama. Hanya saja yang membedakan untuk data berkelompok kita membutuhkan atau nanti hasilnya harus dikali dengan frekuensi. Dan juga X kalau data tidak berkelompok itu kan nilai dari setiap ini ya, setiap data. Sedangkan untuk data berkelompok itu X itu adalah nilai tengah kelas. Ya. Saya pikir materinya sudah saya kasih di classroom, Anda sudah mencatat atau menuliskan rumusnya. Kita langsung ke implementasinya saja ya, atau bagaimana kita melakukan menghitung varians dan simpangan baku dalam suatu soal. Ya, dari ini soalnya data hasil pertanian atau hasil panen Pak Umbu ya, yang sudah dikelompokkan dan kita diminta untuk hitung simpangan baku dan juga variansnya. Oke, kita selesaikan. Yang pertama sekali lagi masih sama, kita membutuhkan data frekuensi, nilai tengah kelas, dan total frekuensinya. Lalu kita akan menghitung nilai rata-rata dengan cara mengalihkan antara frekuensi dengan nilai tengah kelas. Ketika hasil perkaliannya kita sudah dapatkan, lanjut ke kita jumlahkan. Ya, menjumlahkan, lalu kita bagi dengan total frekuensi atau jumlah data kita, yaitu 15. Kita dapat hasil tadi 49,5. Nah, setelah itu kita kurangkan antara nilai X atau nilai tengah kelas tadi dengan nilai rata-ratanya. Jadi 21,5 kita kurangkan dengan 49,5 dan seterusnya. Tadi di deviasi rata-rata juga kita sudah hitung ya. Hasilnya pasti akan sama. Kenapa? Karena soalnya sama. Nah, cuman pembedanya di sini. Kalau di deviasi rata-rata kita beri tanda mutlak. Kalau di varians dan simpangan baku, maka dari rumusnya X kurang X bar kita pangkat atau kuadratkan. Ya. Nah, sekarang coba pakai kalkulator Anda. Min 28 dipangkatkan 2 atau min 28 kuadrat. Anda dapat hasilnya berapa? 780. 700. Saya kurang dengar baik. 80 berapa tadi? 784. Oke. 784. Lanjut, min 14 pangkat 2. 196. 196. 196. 0 pangkat 2. 0. 0. 14 pangkat 2. Sama ya 196. hasilnya dengan kelas ya, kelas kedua tadi. Terus 28 pangkat 2. Juga hasilnya sama dengan yang kelas pertama. Sehingga di sini kita sudah dapat X kurang X bar dipangkatkan 2. Lalu kita akan kali dengan frekuensinya. Nah, sekarang coba kita kali dengan frekuensinya. 784 dikali 1. Tetap ya. Hasilnya 784. Terus gunakan lagi kalkulator. 196 dikali 3. 58. Berapa? 588. 588. Terus 0 kali 7. Tetap 0 ya. Terus 196 kali 3 tadi 588 dan 784 dikali 1 pasti 784. Oke. Nah, setelah kita dapat hasilnya, kita lanjut dengan sigma atau kita jumlahkan. Nah, kalau kita jumlahkan dapat berapa ini? 2,744. Berapa?
Dapat berapa? Pelan-pelan. 2,74. 2 satu orang 2,74. 2, bagaimana? Anda bisa baca kalkulator tidak ini? Angka 700-an kok jadi 2, 2.744. Luar biasa ya Anda punya kecanggihan ini. Dapat berapa bacanya ini? Angkanya? 2000. Paulina tadi. Berapa Paulina? 744, Kak. 2744. Kalian bacanya gimana sih? Makanya saya bilang, kalkulator itu biasanya formatnya Amerika, jadi tulisnya koma. Jangan bacanya 2 koma, tapi 2744. Anda kalau belajar basic begitu lebih baik belajar banyak di internet, di YouTube dan lain-lain ya. Jangan kayak orang yang tidak pernah pegang kalkulator. Lanjut kita masukkan ke rumus untuk variansnya ya S2 sama dengan 2744 dibagi N kurang 1 atau 2744 dibagi 15. Dapat berapa kalau kita masukkan ke rumus variansnya? 182,33. 2744 dibagi 14. 196. 196. Anda itu hitung kalkulator gimana sih? Makanya saya bilang jangan 15 kurang 1, tidak boleh begitu. Jangan ada 2744 dibagi 15 kurang 1. Jangan gitu. Kerjanya ya langsung 15 kurang 1 dapat 14, 2744 kita bagi dengan 14. Nah, ini adalah variansnya ya. Varians hasil panen Pak Umbu selama 15 hari pengamatan. Itu 196 kg. Langkah selanjutnya kita cari simpangan baku. Maka kuadratnya pindah jadi akar. Dapat akar 196, kita dapat 14. Maka ini adalah simpangan baku hasil panen Pak Umbu. Ya. Oke, mau dicatat dulu? Iya, Pak. Oke. Dicatatnya please langkah-langkahnya. Terus setelah ini Anda kayaknya punya problem dengan cara membaca hasil kalkulator ya atau cara menghitung ya. Nah, silakan Anda pelajari, itu pelajaran basic ya yang Anda harus dapatkan di minimal di SD ya, atau SMP. Pengetahuan dasar. Jadi kayak seperti itu, hal-hal seperti itu tolong dilengkapi. Jangan jadi pribadi yang Anda sudah di level perguruan tinggi tapi tidak bisa dengan pengetahuan dasar ya. Dan itu jangan mimpi dan jangan pernah berpikir bahwa kami dosen akan menanggulangi ketidaktahuan Anda dengan pengetahuan dasar ya. Itu harus sudah, mahasiswa itu harus sudah siap dan sudah punya pengetahuan dasar. Oke, silakan dicatat.
Sudah? Sudah belum? Sudah. Sudah Sudah, ya? Pak. Oke, Sudah, Pak. baik. Kita pindah ke ukuran penyebaran relatif. Ini jadi satu topik di statistik yang bermanfaat ya untuk membandingkan ya antara dua hal yang ukurannya berbeda. Ya. Jadi ukuran penyebaran relatif ini mengubah nilai ukuran penyebaran dari berbagai satuan menjadi ukuran relatif atau kita sebut juga dengan persen. Nah, mengapa demikian? Jawabannya adalah yang pertama bahwa kita tidak dapat membandingkan dua ukuran penyebaran yang satuannya berbeda. Nah, oleh karena itu di ukuran relatif ini kita bisa menyandingkan dua ukuran yang berbeda. Misalnya ya, data kita itu kita mau bandingkan antara pertumbuhan ekonomi dengan harga saham, misalnya seperti itu. Nah, dua hal ini kan berbeda secara satuan. Harga saham dalam rupiah, pertumbuhan ekonomi dalam persen. Sehingga tidak bisa kalau kita tidak pakai ukuran penyebaran relatif, maka ini akan sulit bagi kita, ya. Oleh karena itu ukuran relatif membantu kita ketika kita punya masalah menghadapi dua ukuran yang berbeda. Tapi sebenarnya bisa juga ya kalau seandainya ukuran relatif ini kita terapkan di konteks atau ketika kita punya data satuan ukurannya sama, satuannya sama. Misalnya kalau satuannya persen kita sandingkan dengan satuan persen, itu juga bisa ya, bisa kita lakukan ya. Atau satuannya rupiah dengan rupiah kita juga bisa sandingkan. Tapi sebenarnya ukuran penyebaran relatif ini lebih cocok ketika kita bandingkan dua satuan yang berbeda. Seperti itu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa pakai juga di ukuran yang sama. Nanti toh contoh soal kita juga membandingkan dua ukuran yang sama. Seperti itu. Nah, di sini ada 3 yang kita akan bahas, koefisien range, koefisien deviasi rata-rata, dan koefisien simpangan baku. Nah, untuk koefisien range itu adalah pengukuran penyebaran menggunakan jarak secara relatif. Nah, untuk koefisien range kita harus membutuhkan 2 data. Jadi ada 2 range yang kita hitung lalu kita bandingkan. Sehingga rumus di situ untuk koefisien range adalah KR sama dengan LA kurang LB bagi LA kurang LB, di mana LA dan LB itu adalah nilai tertinggi dan juga nilai terendah dari masing-masing frekuensi dikali 100%. Oke, kita masuk ke soal. Di sini kita coba hitung koefisien range dari data berikut ini. Ini ada data IPM di Sumba Timur dan juga di Sumba Barat selama 4 tahun ya, dari tahun 2015 sampai 2018. Anda diminta untuk menghitung koefisien range-nya. Ya. Oke, langkah pertama di sini untuk penyelesaian kita datanya ini kita hitung range-nya dulu. Untuk di Sumba Timur, range-nya bagaimana kemarin cara hitung range? Yang di data tidak berkelompok. Nilai tertinggi kurang nilai terendah. Oke, untuk Kabupaten Sumba Timur, indeks pembangunan manusianya nilai tertinggi berapa? 64. 64,65. 64,65. Terus nilai terendahnya 62,54. 62,54. Kalau kita kurangkan dapat berapa itu? Cari selisihnya. 2,11. Berapa? 2,11. 2,11. Oke. Sumba Barat tertingginya berapa? 62,90. Terendahnya 61,36. 61,36. oke, kita kurangkan dapat berapa? 1,54. Oke. Nah, otomatis dari range ini kita bandingkan. Tergantung yang Anda mau bandingkan yang mana. Sumba Timur banding Sumba Barat atau bisa juga Sumba Barat Anda bandingkan dengan Sumba Timur. Tapi kita di sini coba aja bandingkan Sumba Timur terhadap Kabupaten Sumba Barat. Oke, KR berarti
IPM Kabupaten Sumba Timur 2,11 dibagi dengan IPM Kabupaten Sumba Barat 1,54. Hasil perhitungannya dapat berapa? 1,3701. 1,3701. Oke. Dikali 100% atau dikali 100 dapat berapa? 137,0129. Oke. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa koefisien range indeks pembangunan manusia Sumba Timur terhadap IPM Sumba Barat adalah 137,013%. Nah, ini kasus kita konteksnya sama ya, tapi sebenarnya bisa juga kalau satuannya berbeda-beda, itu juga bisa dikomparasi. Hanya saja kelemahannya KR ini atau koefisien relatif ini bahwa kita tidak bisa mengkomparasi lebih dari 2. Misalnya ada 3, 4, itu tidak bisa kita komparasi di saat yang bersamaan. Oke, silahkan dicatat dulu. Mau dicatat ini ya? Saya kasih waktu. Dicatat, Pak. Ya, silahkan. Oke, sudah? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut ke koefisien deviasi rata-rata. Di sini pembandingnya bukan sesama range ya, tapi di sini kita
membandingkan antara ukuran penyebaran dengan menggunakan deviasi rata-rata relatif terhadap nilai rata-ratanya. Sehingga KMD itu rumusnya MD atau deviasi rata-rata dibagi X bar. Dari data tersebut dikali 100%. Ini ada data ya terkait IPM Kabupaten Sumba Timur selama 4 tahun dari 2015 sampai 2018. Oke, kita selesaikan hasilnya. Coba lihat kembali catatan Anda nilai MD dan juga nilai X bar dari data yang tidak diukuran penyebaran untuk data yang tidak dikelompokkan yang kita sudah hitung. Dapat berapa? Lihat kembali catatan Anda. Untuk indeks pembangunan manusia, kan kita pernah hitung dulu kan? 0,77. Oke, 0,77. X barnya berapa? 63,65. Oke, 0,77 dengan X bar sebesar 63,65. Jadi dia berkesinambungan ya. Jadi kalau Anda mau langsung hitung koefisien range harus punya data dulu. Kalau tidak punya ya mau tidak mau Anda harus hitung ulang. Tadi sekali lagi saya bilang ini bisa untuk data berkelompok maupun data tidak berkelompok. Oke, masukkan ke rumus KMD sama dengan 0,77 dibagi 63,65 kali 100%. Coba Anda pakai kalkulator, gunakan kalkulator. 0,77 dibagi 63,65. Hasilnya dapat berapa? 0,012 0,974 077. Dapat berapa? 0,012 097. Oke. Kali 100. 1,20. 1,20%. Oke. Ini adalah koefisien deviasi rata-rata IPM Kabupaten Sumba Timur. Itu adalah dari tahun 2015 sampai 2018 adalah senilai 1,20%. Oke, saya beri waktu Anda untuk mencatat. Tidak hanya mencatat ya saya bilang, tapi langkah-langkahnya, cara-caranya itu harus perlu Anda ketahui juga ya. Bukan hanya catat angka-angkanya saja.
Sudah? Sudah semua Sudah, catatan? Pak. Ya. Oke, kita Sudah, Pak. lanjut ke terakhir, koefisien simpangan baku. Ini juga sama dengan mirip KMD tadi, rumusnya KSD sama dengan S atau simpangan baku dibagi X bar. Rata-rata kali 100%. Nah, sini datanya masih sama, kita pakai data IPM Kabupaten Sumber Timur. Nah, di sini kita selesaikan. Coba lihat kembali, Anda punya catatan terkait S atau simpangan baku untuk IPM yang sudah kita kerjakan yang lalu pada materi sebelumnya. S-nya berapa atau simpangan bakunya berapa? (0,95) Pak. Oke, kemudian X barnya? 63,65. Oke. Kemudian kita masukkan ke rumus KSD sama dengan S atau 0,95 tadi kita bagi dengan 63,65 dikali 100%. Coba gunakan kalkulator Anda. 0,95 dibagi 63,65. Dapat hasilnya berapa? 0,014925331. Kali 100%. Langsung kali 100. 1,4925 dan seterusnya. Oke, itu adalah koefisien simpangan baku indeks pembangunan manusia atau IPM atau HDI, Human Development Index, Kabupaten Sumber Timur adalah senilai 1,49%. Silakan dicatat. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan. Oke, kalau tidak ada yang ingin Anda tanyakan, saya hentikan rekaman ya.